dicek lah gitu. Dicek, setelah kami cek, kami ada lihat kurang pas terkait pembangunan. Nah, saya coba hubungi, minta nomor ke Romo, nomor pengawas pembangunan, karena pekerjaan ini adalah proyek dari pemerintah. Nah, saya sudah hubungi pengawas, kontraktor bagian pengawas, mereka menyampaikan, saya minta RAB-nya supaya kami tahu pekerjaan ini sebenarnya pakai bahan apa gitu. Karena kami melihat ada yang tidak pas di lapangan karena sudah mulai pengecoran. Setelah RAB-nya dikirim ke saya, rupanya benar ada yang tidak pas. Nah, saya tanyakan ke pengawas sampaikan bahwa itu RAB konsultan kah apakah, jadi kami tidak tahu. Saya coba hubungi karena ini dari bagian Kestra yang pekerjaan ini dari pemerintah bagian Kestra. Saya coba hubungi ke bagian Kestra. Saya sudah hubungi bagian Kestra. Saya minta untuk memfasilitasi kami untuk ketemu dengan kontraktor dan konsultan, karena kami ingin tahu pembangunan ini speknya seperti apa, supaya kami jelas kenapa di lapangan tidak sesuai. Karena RAB yang sudah kami terima itu kami lihat ada yang tidak pas lah, seperti itu. Kami ingin konfirmasi ke mereka, tapi dari pihak Kestra karena barusan tadi malam, jadi belum ada hasil. Kira-kira kapan kita difasilitasi untuk ketemu. Nah, sambil melihat itu, kami juga kaget lihat papan nama di sana. Papan nama di sana itu sebelumnya pekerjaan di sana papan nama udah benar. Dari Romo, dari ISP 6 ini udah mengirimkan ke saya. Papan nama itu udah benar. Papan nama udah benar, tapi kok pas kami tiba di sana, kami lihat loh, kok pekerjaan papan nama itu udah diganti dengan pekerjaan yang lain. Ya kami nggak tahu. Kami coba hubungi ke bagian pengawas juga. Pengawas sampaikan ini mungkin ada kesalahan di percetakan, katanya begitu. Tapi kami berusaha untuk klarifikasi, mau panggil mereka gitu kan. Tapi sampai saat ini belum ketemu. Oh sudah ada ya. Oh maaf. Oh ya. Oh ya, maaf. Saya tidak tahu kalau bagian pihak ininya pengawasnya sudah ada. Jadi kami coba hubungi, katanya ada kesalahan percetakan. Nah, yang kami ingin tanyakan, papan nama itu kan besar, ya kan? Kalaupun ada kesalahan, kenapa teman-teman dari pengawas itu tidak membaca terlebih dahulu? Mungkin dari saya pribadi merasa. Saya interupsi Pak. Kalau papan nama yang pertama yang Pak maksudkan benar itu apa yang tertulis, dan yang kedua apa yang tertulis? Oh ya, papan nama yang pertama itu memang benar. Pekerjaan itu dari dinas dari Kesra, bagian Kesra, pembangunan wihara, tempat ibadah wihara. Sebenarnya di sana bukan wihara, cetia. Cetia itu di bawah dari wihara lagi gitu. Lebih kecil dari wihara. Nah, yang sekarang ini bukan dirubah, ini bukan dipasang papan nama, katanya mau diganti. Ya kami nggak tahu kenapa diganti itu, tidak dibaca dulu, ujuk-ujuk langsung main tempel aja. Tapi pribadi saya melihat pasti setelah pasang itu pasti dibaca. Ini ada salah mungkin. Apa kata-katanya papan nama itu? Yang kedua itu apa? Ya pembangunan itu kandang babi gitu. Ya kami merasa, loh kenapa bisa ada perubahan itu gitu. Saya yakin papan nama itu teman-teman dari kontraktor pasti baca, atau mungkin membiarkan kah atau gimana, karena masih sedang dicetak, biar aja dulu ditempel. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu, menurut saya ya mending dicopot aja dulu biar tidak menimbulkan pemikiran yang lain-lain gitu. Ya sementara itu buat saya, mungkin teman-teman ada tambahan. Boleh, ada tambahan? Yang namanya kalau ada kekeliruan, maaf, ini tempat ibadah. Tempat ibadah bukan tempat main-main. Ya. Itu bukan
satu orang yang punya, itu umat yang punya. Jangan mainkan api di atas agama. Kita jangan itu. Kalau memang tidak setuju dengan pembangunan itu, silakan stop. Kami juga ada masalah. Kami tidak mau dibuat-buat begitu. Apapun sengaja atau tidak sengaja. Sengaja di mana? Tidak sengaja di mana? Tidak sengaja kita terima bahwasanya ini salah cetak. Sengaja di mana? Maaf, pengawas tidak buta huruf, sekolah tinggi, sarjana, yang bisa jadi pengawas paling tidak sudah di atas SMA ya, benar? Tahu baca A sampai Z, benar? Kita nggak mau bicara lain, tapi paling nggak waktu tempel kan tahu. Apakah yang tempel buta huruf? Saya tidak tahu karena tidak menyaksikan. Itu unsur sengaja. Sudah tahu kenapa lakukan. Ini tempat ibadah. Kita cuma minta klarifikasi supaya terang-terang, tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ya, kepada yang terkait pihak kontraktor dan investor. Itu aja yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Memang kalau saya pribadi melihat kejanggalannya terlalu menyolok. Seandainya, oh ini proyek wihara, apa namanya itu, proyek apa-apa dan seterusnya. Terus kemudian diganti, ini proyek rumah dinas kepala distrik. Masih bisa dimaklumi, tapi kalau tiba-tiba diganti dengan nama proyek kandang babi, kan keterlaluan sekali. Nah, inilah yang kita ingin dapat klarifikasi dari semua pihak. Dan saya pikir kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik, dengan hati tenang, gitu. Karena negara kita ini sedang mengalami banyak masalah, mulai dari Pak Ferry Sambo, mulai kemudian Bapak Bupati, dan macam-macam dan mutilasi. Jadi saya harap kejadian ini tuh tidak menimbulkan satu gejolak lagi. Terima kasih. Mungkin kami boleh tanya, apa namanya, kan sudah komunikasi dengan pengawas atau kontraktornya, kan disebutkan tadi bahwa sudah ada dipasang spanduk sebelumnya, terus mungkin sudah ditanyakan alasannya kenapa diganti begitu? Sudah, dari pihak kontraktor mungkin yang bisa jawab ya. Oke. Terima kasih. Begini, sebelumnya memang sudah terpasang, cuman ada redaksi kata yang salah di situ. Harusnya di situ tertera konsultan pelaksana, tapi di situ yang tertulis konsultan pengawas. Jadi kami ganti, dan pada saat penggantian, ketika ambil percetakan, ternyata tertukar spanduknya. Kemudian pada saat waktu pemasangan, mengingat kondisi SP6 dan mungkin tergesa-gesa dan terburu-buru, hilafan saya juga, akhirnya langsung saya pasang dan saya langsung kembali ke Timika. Nah, mengingat kondisi yang orang saja untuk kesana saja dari toko-toko, jujur mereka agak berpikir dua kali ketika mengantarkan material ke sana. Jadi ya langsung saya kembali saja, kondisi juga. Jadi saya tidak sempat baca. Itu malam dipasangnya. Sore. Jadi yang pasang Anda? Iya, benar. Berapa hari baru ketahuan itu, Pak? Ya, Kapan dipasang? Saya tahunya barusan kemarin. Romo pun juga tahunya barusan kemarin. Boleh dari sekarang. Kemarin dari Minggu ya? Maksudnya kapan pasang? Kalau yang pasang yang pertama, Itu yang kapan? Wihara itu terus disadari bahwa itu ternyata ada kesalahan, itu kapan? Pasangnya kapan? Saya lupa pastinya, tapi dia sebelum kira-kira tanggal 3 sampai tanggal 4, kira-kira itu. Dirubah Kemudian itu. saya cabut, terus saya kirim ke percetakan yang benarnya. Kemudian mungkin di sana ada kekeliruan pada saat
memberikan, ketika langsung saya bawa, ya saya langsung pasang. Jadi saya tidak baca. Berarti secara langsung maksudnya dari percetakan yang memang sudah salah memberikan Iya. itu ya, makanya- berarti dari percetakan iya, yang sudah salah. kalau memang kami ada kesengajaan atau apa, pasti kopnya benar, isinya yang salah. Tapi ini memang semuanya salah semua. Jadi kami minta maaf di situ. Iya, iya benar. Saya sempat cetakan kembali, terus saya menghubungi, terus saya ambil yang ketukarnya itu. Dia sempat minta yang salahnya, tapi saya bilang maaf, mungkin sudah terpaku atau apa, sudah tidak bisa. Jadi ya saya kami koordinasi sama percetakan, mereka minta maaf juga karena salah itu. buat saya sih saya yakin juga ya nggak tahu ya, percetakan itu kalau yang diminta A yang dikasih B, dan lagian yang A ini yang salah ini pekerjaan itu sudah selesai gitu loh. Iya kan, pekerjaan itu sudah selesai lama, bukan bersamaan pekerjaan ini. Berarti Iya kan? spanduknya sudah lama sebenarnya kalau yang lama ya. Iya, kan? menurut saya sih seperti itu. Masa sih percetakan masih mau mencetak kembali yang lama itu dimunculkan kembali gitu loh. Itu yang menjadi dasar pemikiran kami. Begitu. Kalau soal itu saya punya bukti chatnya bahwasanya memang yang mereka mau cetak sudah sesuai, tapi setelah saya ambil salah dan saya pasang begitu. Saya punya ada bukti-bukti chatnya di WhatsApp. Kalau memang ini kesalahpahaman dan Saya kan persoalannya kan kurang teliti tadi kan, masa tidak baca soal di Kalimantan tadi Sebenarnya spanduk itu di SP3 untuk kandang babi itu. Jadi yang sesuai dengan keterangan kepala dinas apa? Peternakan dan Peternakan. Kenapa dipasang di SP6 kan kayak gitu? begini, itu beda-beda pekerjaan. Jadi ini satu percetakan beda pekerjaan, akhirnya kita ambil ditukar gitu saja. intinya spanduk yang tertukar Tertukar gitu. dari percetakannya begitu ya. Iya. Sorry saya. Oke, dari Bapak mereka mendengar apa yang disampaikan oleh pihak kontraktor begitu bahwa ada sedikit kekeliruan. Ya, Itu dari kami oke, tidak ada masalah itu. Poin yang utama sebenarnya kami ke sana itu mengkonfirmasi ke pengawas itu adalah spek yang dipakai pembangunan di sana itu menurut kami tidak pas. Saya kemarin minta RAB ke pengawas. Ini pengawas gimana apa pembangunan ini kok ngecornya kok pakai pasir cor, kok ngecor ini ya apa kolom ini iya kok pakai kolom ini pakai pasir cor, katanya di RAB tidak ada sampaikan itu gitu. Tapi begitu RAB-nya muncul, saya kasih tunjuk, katanya ini ada batu pecah nih, saya kasih tunjuk itu. Tapi dari pengawas sampaikan kemarin chat saya ini, pengawas sampaikan kalau itu adalah RAB dari konsultan perencana. Ya saya jadi bingung, makanya saya tanyakan kembali lagi, Pak Agus, tolong saya ditunjukin di RAB itu yang mana yang sebenarnya, tapi tidak ditunjukin juga ke saya gitu kemarin. Nah ini yang kami pengen klarifikasi juga. Jadi pekerjaan di sana saya harap, kami berharap jangan ada penurunan kualitas, harus sesuai dengan RAB gitu. Kami minta seperti itu. Sampai saya kemarin konfirmasi ke bagian Gesra yang ngurusin bagian pembangunan wihara yang di sana. Saya udah konfirmasi, rupanya pihak Gesra sana juga ada chat sama kontraktor. Dan ND-nya menyampaikan, siap Pak, saya juga sudah konfirmasi ke kontraktor, besok batu pecahnya diantarkan. Loh, saya bilang, kenapa besok? Pekerjaan ini sudah jalan, harusnya dari awal dong pekerjaan itu
pakai batu pecah gitu. Kenapa setelah kami protes baru menyampaikan besok kami bawa batu pecah ke sana, antarkan batu pecah ke sana. Nah ini kami ingin klarifikasi juga. Ini sebenarnya bagaimana gitu? Boleh saya tambahkan? Boleh Pak. Jika kontraktor menggunakan pasecor, kualitas ujinya gimana? Apakah sama dengan kualitas beton pada umumnya? Kalau ada sama oleh instansi terkait, kita terima. Kalau mau menggunakan pasecor untuk pengecoran di situ, kita tolak. Lebih baik nggak usah kerja. Memang kita punya dana pribadi aja nggak apa-apa. Dari Kestra mau berhenti saja. Karena apa? Kita tidak mau. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Kalau tidak sesuai. Kemungkinan akan terjadi. Kalau kurang pengawasan. Kita jadi apa? Jadi nanti bisa jadi temuan baru. Apakah mau seperti itu sampai? Atau siapa? Suryo. Nah, Suryo. Mungkin dari pihak ini pengawas boleh menjelaskan terkait spek itu ya. Ya. Ini maaf, yang tertera di RAP itu kan yang dicari memang di situ tidak ada tulis apa ya? Boleh. Dia hanya tertulis apa namanya? Ukuran footplate. Boleh saya kasih tambah Pak? Iya. Khusus untuk pengerjaan kolom itu tertera di RAP adalah 6,02 kubik. Coba Anda saya hitung. Total kolom ada berapa? Coba itu. Total kolom ada berapa? Kita logika aja. Kita nggak usah terlalu gila-gila dulu sementara. Kalau mau terjadi di kampung aja. Kira-kira kolom yang ada di sana total ada berapa biji? Untuk kolom ada 25. 25. Ukuran kolomnya semua sama. Ukuran kolomnya Ukurannya apa? 25 cm atau ada yang lebih kecil? Saya pikir kita jawabnya satu-satu ya. Terkait bahan dulu mungkin dari pihak pengawas bisa jelaskan dulu ya. Supaya kami ini jelas speknya itu sebenarnya bagaimana gitu. Mungkin Mas Jimmy, mungkin ini dalam konteks teknisnya ini berarti bahwa pihak Vihara ini merasa bahwa pembangunan tidak sesuai dengan speknya. Spek RAB yang sudah SPRB ditentukan. yang tentukan. Itu yang mungkin Pak Pengawas bisa menjawab di situ aja. ya Speknya bagaimana? Betul nggak itu sesuai dengan RAB-nya. teknisnya nggak gitu? Ini yang nama Husin Pak. ini yang tertera di sini, ini yang Bapak maksud kemarin itu untuk pengerjaan slot beton. Ya makanya saya tanya, kalau Pak bilang itu slot beton, yang kolom itu di mana di RAB? Yang pekerjaan kolom itu di mana di RAB itu? Supaya saya disampaikan, supaya saya bisa lihat lagi. Karena sebelumnya memang benar, saya ada lingkar. Ini Pak, ada 1 semen, 2 pasir, 3 batu pecah. Ya, chipping. 1:3. Ya, gitu. Tetapi saya minta dari pihak pengawas bilang bukan itu Pak, itu pekerjaan slop. Oke, kalau begitu tunjukin ke saya Silakan ya. di RAB itu mana pekerjaan kolom itu mana. Tapi dari pihak pengawas tidak menunjukkan itu ke saya. Jadi kami beranggapan speknya pasti lari, karena kami cek semuanya di sini. Speknya itu begitu. Footplate-nya berapa ukurannya? Yang tertera di RAP?
pengawas tidak tahu. Saya kurang suplai itu Di gambar ada, tapi di NAB tidak tertera apakah ini masuk ke dalam satu kesatuan kolom. Itu hasilnya konsultan perencanaan. Karena dalam pembuatan NAB bisa kita gabungkan, karena itu satu kesatuan. Ada komplek sama kolom, satu kesatuan. Iya, betul. biar dari pengawas kan yang bisa menjelaskan itu pengawas perencana itu cuma yang bisa tahu. Saya kan di sini sebagai kontraktor pelaksana. Jadi yang sejauh ini keseluruhannya. Tapi yang saya pahami begitu, karena jauh situ pengerjaan swap Pengikat. Enggak, maksud saya kemarin kan saya udah sampaikan memang benar ada RAB yang dikirimkan ke saya. Saya kemarin ada lingkar RAB itu memang slot, katanya slot. Oke, saya tanya ke pengawas, kalau begitu tunjukin ke saya pekerjaan kolom itu di RAB ini yang mana gitu loh, supaya saya mau tahu sesuai nggak spek yang sekarang dikerjakan. Tapi dari pengawas tidak bisa memberikan ini jawaban itu gitu loh. Ini RAB ya. Baik. Kolom itu kan tiang pembantu aja. Coba, kau tahu nggak tiang pembantunya sampai kontraktornya juga tidak mengerti kolom lagi. Ya, saya malah ragu dari teman-teman kontraktor ini bangun sesuai dari tidak mengikuti RAB malahan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri gitu. Padahal RAB itu sebagai acuan. Gitu. kami sudah mengikuti acuan yang ada, tapi ya mungkin karena di sini pengerjaan pertamanya adalah slop, jadi pada saat pengecoran itu batu kecilnya itu belum berpasan. Maaf, saya potong dulu. Di mana pekerjaan setiap bangunan itu adalah fondasi, bukan slab. Footplate dulu. Footplate dulu, itu keliru. Boleh saya luruskan? Ya, mungkin di antara sini ada orang yang lulusan sipil, mungkin tahu. Maaf, sesuai dengan RAB yang ada yang kami panggil Benar. sekarang, ya itu yang tertera, jadi itu yang kami ikuti. Jadi tidak ada ini kan? Tidak ada. Kalau kita bilang footplate itu kalau bahasa orang Indonesianya itu cakaraya. Iya, benar cakaraya. Tapak, Pak. Ya tapak kerja. Ya, kira-kira ada nggak di sini Pak? Masa nggak pakai tapak kerja kalau bangunan dulu? Waduh bahaya. Udah, kita cuma Ya. kalau sebatas pengawas belum tahu itu yang bisa dijawab itu ada konsultan perencana. Ya, cuma kita minta satu, ya, dalam kerjaan mengikuti, oke lah nggak sempurna, tapi mengikuti RAB yang ada. Gila, kita nggak mau lain. Pengerjaan beton, standar beton itu apa? Panitia Anda tahu? Coba bisa jawab standar beton apa? Campuran dari mana? Campuran dari mana? Semen, pasir, batu pecah. Bukan pasir cor. Pasir cor itu ada campuran pasir batu-batu yang bulat. Itu namanya pasir cor. Itu bukan standar pemerintah. Kami berharap itu tidak jadi temuan kemudian hari. Cuma berharap Pak, kalau Anda mau lakukan kita nggak bisa protes. Tapi kalau kita temukan kita lebih baik stop. Ya, itu fatal. Nah, cuma memang tujuan kami kemarin ke SPI 6 itu adalah
inspeksi kerjaan, karena kita adalah pengawas internal dari yayasan untuk memberikan laporan ke yayasan. Dan kebetulan saat kita lokasi mengecek kerjaan, lihat ada papan nama yang aneh. yang aneh Yang baru. dan sepertinya itu adalah soal mengandung unsur penghinaan. Nah, sekalian juga kita minta klarifikasi. Yang paling penting itu masalah ke spanduk. Kita terima, ya, supaya kemudian hari tidak terjadi. Dan kita tambahan lagi masalah mutu dan kualitas minimal sesuai dengan LHP. Oke lah, kita nggak bicara masalah komunikasi, masalah berapa meter kerjaan, kita bicara masalah keterangan poin kerjaan. Kalau disebut pakai kayu besi, ya kayu besi, jangan pakai kayu putih. Betul. Kalau disuruh campuran pakai semen, pasir dan batu pecah, ya pakai itu. Jangan pakai pasir colok. Itu temuan loh, bahaya loh. Ya, itu yang perlu saya tambahkan. Mungkin Pak Ceng ada tambah. Jadi misalnya lebih fokus pada kita punya masalah saja bahwa ini mungkin kita tadi mengatakan bahwa barang ini tidak sesuai. Pertanyaan saya itu yang mengusulkan apa artinya setidaknya untuk penggambar itu kan pasti ada dikonsultasikan dengan pihak penerima. Oh, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Moro-moro dibangun. Kalau untuk gambar sama sekali tidak ada konfirmasi ke kami. Tetapi memang benar 2 tahun lalu kurang lebih memang sudah rencana mau bangun karena COVID, makanya mundur gitu. Nah, sebelumnya juga dari Romo Kapriadi di SB6 juga sudah sampaikan kalau untuk gambarnya tolong konfirmasi ke kami juga gitu. Tapi tidak pernah diajak koordinasi, tidak pernah tanya-tanya, tiba-tiba gambar sudah ada dan mau membangun gitu. Nah itu yang Saya kan ini miris ya. Miris saya bilang, ini kan masalah tempat ibadah. Ada filosofi, Betul. ada yang Hal-hal yang makna harus sakral yang Ya. harus dijunjung. Bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini bidang kesra tiba-tiba memutuskan gambar tanpa konsultasi dengan paling tidak kan waktu peletakan batu pertama kita ada upacara, ada Iya, karena di situ ada acara, syarat, ada ada- istiadat, ya kan? jadi sama sekali tidak diajak, Sama diajak sekali. bicara maksudnya. tidak ada. Romo mungkin boleh menjawab. Silakan, Bro. Terima kasih atas kesempatannya. Memang rencana pembangunan ini sejatinya sudah dilaksanakan 2 tahun yang lalu, tapi terkait dengan keadaan bangsa kita yang tertimpa COVID ya 19 sehingga tertunda hingga terlaksana pada tahun ini. Dulu pada tepatnya tahun lalu kita sudah clearkan semua proposal yang diminta, kita sudah sampaikan lengkap dengan gambarnya, cuman tidak dengan denah-denahnya itu tidak ada. Kemudian dari pihak konsultan sempat beberapa kali datang cek lokasi, kemudian menanyakan tentang terkait dengan gambar itu. Memang ada satu gambar yang saya berikan dengan denah fondasinya dan gambar bangunannya. Kemudian saya sampaikan ke mereka bahwa saya minta pembangunan ini untuk anggaran tahun ini supaya selesai. Artinya tidak ada pekerjaan yang tersisa. Jadi jangan sampai bangunan ini setengah jadi begitu. Nah, oleh pihak konsultan juga menyetujui kalau begitu mungkin kita akan sesuaikan dengan dana yang ada supaya bangunan ini bisa rampung dengan anggaran yang ada. Begitu.
Saya menyetujui kalau seandainya dari gambar yang saya usulkan ini ternyata kalau dibuat seperti ini kemudian anggarannya tidak cukup, saya setuju kalau ini ada revisi di bagian depan, ada seperti kira-kira itu bolehlah direvisi, boleh direvisi supaya dana ini cukup. Kan yang ditakutkan mereka itu kan begitu, jangan sampai dananya tidak cukup, dan saya tidak mau, saya mau tuh dananya cukup untuk pembangunan ini. Jadi kalau ada revisi silakan direvisi, tapi yang bagian-bagian depan ini direvisi supaya dananya itu cukup, diatur sedemikian rupa supaya dananya cukup. Jadi saya terima itu bangunan jadi, jangan ada yang tertinggal begitu. Dari setiap sudut bangunan ini harus selesai 100%, saya terima kunci. Mereka setuju dan mereka juga sempat menyampaikan oleh konsultanku. Nanti seandainya kalau dalam revisi ini Bapak kita panggil ke kantor untuk diskusi bagaimana, saya sanggup bisa bilang iya, panggil saja setiap saat dibutuhkan, saya pasti datang. Itu kayak yang baik. Tapi dipanggil kan? Tapi sampai dengan gambar itu keluar saya tidak pernah dipanggil. Artinya memang tidak ada koordinasi. Tidak ada koordinasi. Begitu. Sampai dengan dibangun. Itu yang kemudian gambar keluar, kemudian lalu kita semua ada bagian-bagian yang memang kami tidak setuju, diantaranya itu dosen pintu dan jendela. Itu yang saya maksud pertanyaan tadi, bahwa di dalam rumah ibadah ini setiap kepercayaan kan memiliki ciri-ciri dan ritual dan nilainya tersendiri, sakralitasnya. Ini yang tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam hal Keser. Lalu kemudian setelah kita komplain, ada alasan yang lain yang disampaikan oleh konsultan, mengatakan bahwa ini nggak bisa, waktu mepet. Gitu. Jadi kami merasa pekerjaan ini, proyek ini ya dipaksakan supaya cepat-cepat jalan. Biar uang cair. Iya. Dan akhirnya tempat ibadah akhirnya tidak sesuai dengan mau kami. Ini kan tempat ibadah ya. Kalau mau bangun kantor ya silakan gitu. Tapi tempat ibadah ini menurut saya memang satu yang harus sesuai dengan kemauan kami gitu. Betul. Kalau dibuat sesuai dengan kemauan konsultan ya silakan konsultan bangun di tempat lain aja gitu kan. Jangan bangun di tempat kami gitu. Mungkin keputusan dari pihak yayasan apakah sementara untuk menghentikan dulu sampai menyesuaikan atau gimana? Kami kemarin sudah komunikasi, memang ada jendela sama pintu yang kami minta modelnya lain. Cuman sampai saat ini memang belum saya berikan karena kita harus koordinasi. Pak, coba tolong dipikirkan lagi ya. Seperti sekarang kita mau bangun wihara ini Pak ya. Itu peletakan batu pertama kan luar biasa ya. Di acaranya kita harus mengundang para biku ya untuk datang untuk memberikan berkah. Nah sekarang kalau seperti di sana tidak ada apa-apa Pak. Ritualnya nggak dilaksanakan. Iya. Gitu. Saya ingat kalau dulu saya dari Manado, kalau kita bikin rumah, begitu naik kap itu diikat bendera, dipasang bendera, ada lagi kalau tradisi lain gantung buah-buah apa. Masa kita wihara ini kok cuma begitu saja? Kayak bangun Ya. sholat. Saya rasa Pak, nanti kalau itu kita abaikan, itu akan menjadi ganjaran seumur hidup. Coba dipikirkan ya. Saya pikir saya juga bisa ambil keputusan terkait itu. Kita akan kumpul lagi teman-teman panitia, teman-teman yayasan, kita kumpul lagi untuk bahas itu. Saya pikir seperti itu. Saya sudah sampaikan ke pihak pengawas supaya pekerjaan itu sementara ini diberhentikan dulu. Sementara diberhentikan dulu. Sambil menunggu keputusan yayasan. Iya. Ada lagi? Karena Mas Pelaksana nggak bisa menjawab. Iya. Dari pihak ekstra bisa jawab. Berhenti atau lanjut? Saya mewakili dari pihak pelaksana mengucapkan maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini, atas
kepolisian, masyarakat kepada kepolisian, akhirnya saya tergesa-gesa untuk pemasangan itu. Jadi saya sebagai penanggung jawab atau pelaksana, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan hal itu. Itu bukan suatu hal kesengajaan. Kami juga tidak tahu bahwa akan terjadi demikian, karena yang saya koordinasikan dengan percetakan sudah benar. Hanya pada saat memberikan itu mungkin salah berikan, akhirnya terjadilah seperti ini. Jadi saya mewakili pelaksana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Saya pikir itu sudah terjadi sudah lewat gitu kan. Tapi perhatian ini harusnya lebih, karena kontraktor harus tahu ini pembangunan tempat ibadah gitu, bukan bangun yang main-main. Katanya tadi tanggal 3 sampai tanggal 4 itu diganti gitu kan. Tanggal 3 sampai tanggal 4 sudah diganti. Sampai sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 12. Masa sih tidak dibaca-baca? Ada kesalahan di sana, masa dibiarkan? Mungkin kalau kami tidak komplain, ya mungkin terus-terus aja seperti itu, papan spanduk itu. Jadi saya luruskan, yang saya maksud tanggal 3 sampai tanggal 4 itu pemasangan spanduk pertama yang di dalamnya ada redaksi yang salah. Kemudian saya mengganti pada saat hari Sabtu kemarin sore. Jadi saya langsung pasang dan kembali ke Timika. Jadi karena di sana karyawan pulang setiap hari Minggu, Sabtu sore itu mereka sudah pulang, jadi tidak ada orang di lokasi. Jadi langsung pasang tanpa ada sempat yang membaca. Begitu. Konteksnya panjang karena yang dipersalahkan ini Ibu Kepala Dinas Peternakan ini. Jadi Kepala Dinas Peternakan yang disasar. Dibikin beliau ini konteksnya di situ sekarang. Kasihan Ibu Fitriani. Kalau di Jawa ini sudah demo berciri-ciri ini. Di tempat ibadah tiba-tiba jadi kandang babi. Baru di situ jelas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu konteksnya. Jadi sekarang masyarakat menjudge itu bahwa itu programnya Dinas Peternakan. Itu yang Anda pikir, bukan sekedar minta maaf. Saya tadi Ini pikir selama begitu. teman-teman Buddha di sini minoritas. Coba bayangkan kalau mayoritas. Jadi apa di kota? Jadi risiko akibat kelalaian Anda itu luar biasa. Itu yang tadi katakan, seandainya yang terjadi di Jawa itu demonya berjilid-jilid. Ya kan? Seandainya ini terjadi di masjid, nggak tahu lagi, mungkin Anda sudah harus out dari Timika. Itu artinya begitu. Artinya kesalahan yang Angga bukan hanya sekedar minta maaf, ini sangat fatal. Bisa saja Ibu Sabrina terancam, artinya dihujat oleh masyarakat, padahal beliau tidak tahu menahu soal ini. Cuma karena kesalahan Anda mengambil, yang katanya sih, saya sepakat nih, kalau bagi saya sebenarnya bisa-bisa jadi satu penghinaan. Karena awalnya benar walaupun ada salah redaksi, tapi kemudian salah semuanya. Dan yang terlibat ini Dinas Peternakan. Nah itu kasihan, kasihan Dinas Peternakan. Dia tidak tahu apa-apa. Ya. Padahal tadi emang saya sudah pikir. Cukup. Mungkin jadi nama-nama. Ya, boleh perkenalkan nama-nama satu-satu disebutkan. Catat aja lah. Oh, catat aja ya. Catat masih bisa di WA lah. YouTube. Oke, terima kasih ya. Baik.